La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Arifat Ridodion Balongka. Saya adalah mahasiswa di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, tepatnya di kampus IAIN Sultan Amir Gorontalo. Baik teman-teman, jika ditanya kepada saya motivasi saya masuk di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, maka saya akan menjawab dengan sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka dari itu saya ingin menjadi sebaik-baik manusia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baiklah teman-teman sekalian, pada video singkat kali ini yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pada mata kuliah tafsir dan isu-isu kontemporer. Dan kebetulan saya mendapatkan judul tentang pornografi dalam perspektif Al-Quran. Baiklah teman-teman sekalian, dalam Islam itu sendiri tidak dibahas secara detail mengenai apa itu pornografi. Namun kita ketahui bersama dalam Islam, dalam agama kita, ada yang namanya perzinahan, ada yang namanya konsep aurat, ada yang namanya tabarruj, yaitu memperlihatkan atau melihat aurat yang bukan mahram kita atau lawan jenis kita. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, dalam ayat ini teman-teman sekalian, jangankan untuk berbuat zina, tetapi mendekatkan diri kita kepada zina saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina yaitu tak lain adalah untuk kemaslahatan kita. Di sini saya mengutip pendapat dari Ahmad Mustafa Al-Marughi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Marughi. Beliau mengatakan bahwa perbuatan zina adalah hanya bertujuan untuk kekacauan, hanya akan mendapatkan perang antar sesama karena saling menjaga kehormatan. Nah, itulah teman-teman sekalian kerugian dari perzinahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita agar supaya jangan mendekatkan diri kita kepada zina, karena seperti tadi yang saya katakan, untuk alasan kemaslahatan. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana solusi Islam ketika kita tidak diperbolehkan untuk berzina? Apa solusi yang diberikan oleh Islam? Nah, dalam Islam, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 32 juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayyama minkum, yang artinya, dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Nah, teman-teman sekalian, kita ketahui bersama bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, maka Allah juga memberikan solusinya. Ketika Allah melarang kita untuk berzina, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikah. Nah, itulah teman-teman sekalian, maka pesan dari saya, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi semua apa yang dilarangnya, terutama larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenai perzinahan. Tetap keep halal teman-teman sekalian, tetap istiqomah di jalannya, karena semuanya ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sebagai umatnya. Mungkin sampai di situ dulu video singkat pada kali ini. Selebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let your kindness flow like rivers, quench